di SMK TKM Teknik Taman Siswa Purworejo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG periode ke-6 tahun 2023 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau mungkin dengan materi energi dan perubahannya, yaitu energi dari tenaga air yang akan saya laksanakan di SMK TKM Teknik Taman Siswa Purworejo. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Kita awali kegiatan kali ini dengan penuh semangat. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi ini akan kita berdoa terlebih dulu supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Mas Ketua, Mas Rizky, silakan disiapkan terlebih dahulu teman-teman pimpin untuk berdoa dikatakan. Berdulu ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah berdoa supaya nanti kita pelajaran dalam kegiatan ini. Nah, pada kesempatan hari ini atau pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, masih di materi energi dan perubahannya ya. Kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam energi. Masih ingat apa itu energi? Masih ya? Sebelum masuk ke sana. Semangat hari ini ya? Semangat. Oke, sudah siap belum untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini? Siap ya? Siap. Oke, kalau sudah siap, kemudian apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Anissa Janida. Ya, kemarin sakit katanya. Kemarin sudah saya periksa juga, ternyata memang dia sakit. Oke, kemudian nanti bagi teman-teman yang tidak berangkat pada hari ini bisa di-share materi pada hari ini ke teman-teman yang tidak berangkat supaya mereka juga tidak ketinggalan pembelajaran kita pada hari ini. Begitu ya? Jadi salah satu siapa? Mas Ketuanya bisa nanti share ke teman yang tidak berangkat pada hari ini. Ya. Kita akan mempelajari yang namanya energi ya. Kita mempelajari yang namanya energi. Kira-kira sumber energi itu apa saja, ada yang tahu tidak? Macam-macam sumber energi. Energi air, energi listrik, angin, energi listrik, energi panas matahari. Ada yang lain lagi? Energi uap atau panas bumi itu juga bisa yang kita pakai setiap hari. Nah, kalau anak-anak ini di rumah orang tuanya selalu, kita kan selalu menggunakan energi nih, tidak mungkin yang tidak menggunakan energi kan. Contoh, kalian punya handphone, mau mengecas handphone, butuh energi? Butuh. Orang tua kalian di rumah mau masak, butuh energi? Butuh kan? Nah, energi dibutuhkan di mana-mana. Nah, teman-teman ini kalau di rumah energi yang dipakai apa saja kira-kira? Energi listrik. Kalau ibu di rumah memasak menggunakan energi apa? Gas. Warna nasi sudah pakai magicom ya. Jadi menggunakan energi listrik.
kemudian ada yang memasak pakai kompor gas. Kalau gas itu energi apa namanya? Gas itu bisa dikatakan dia dari gas alam, diambil dari gas alam, ada yang dari panas bumi. Nah, ada juga gas yang berasal dari biomasa yang biasanya digunakan oleh energi-energi atau dibangun dari energi-energi alternatif seperti tumbuh-tumbuhan. Bisa tidak? Bisa kan? Kita bisa menciptakan gas metana kan dari fermentasi kompos-kompos yang campur sama air. Ini juga bisa kita manfaatkan energi. Berarti kita setiap hari membutuhkan energi, selalu berhubungan sama energi. Nih, kita tidak akan lepas sama energi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk energi. Salah satu bentuk energi di mana tujuannya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu. Nanti setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak ini atau kalian bisa mengetahui berbagai macam istilah-istilah dari berbagai macam energi. Jadi kalian nanti bisa tahu macam-macam energi. Kemudian kalian juga bisa tahu cara memanfaatkan energi. Energi bisa memanfaatkan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran, kalian akan tahu apa Pak? Kalian akan tahu bagaimana cara mengubah energi. Karena energi ada yang terbarukan, ada yang tidak, ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa. Padahal kita setiap harinya membutuhkan energi. Nah, ketika setiap hari kita membutuhkan energi, nah di sini kita bisa merubah energi dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Tentu saja perubahan ini nanti disesuaikan dengan lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, oke. Kita langsung masuk ke materi. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu energi terbarukan, yaitu energi dari tenaga air. Jadi kita merubah energi menggunakan energi kinetik. Kalian tahu energi kinetik? Apa energi kinetik? Nah, energi ketika suatu benda itu bergerak, terus sekali Mas Bini. Energi ketika benda itu bergerak. Jadi di sini kita membutuhkan suatu gerakan, tapi sumber energinya yaitu dari air. Ya. Nah, energi air ini kira-kira bisa dilakukan atau diterapkan di setiap tempat tidak? Bisa, tapi harus membutuhkan yaitu komponen utamanya harus ada air. Nah, ternyata energi ini dipakai juga di sebagian tempat. Di sebagian tempat energi ini memang dipakai. Nah, biasanya orang mengenalkan di sini, biasanya orang mengatakannya pembangkit listrik tenaga mikro atau menggunakan mikro itu kecil untuk air yang kecil, tapi membutuhkan tekanannya harus stabil. Nah, kita lihat video. Ya, di sini ada salah satu tempat mereka memanfaatkan air sebagai sumber energi, atau air ini dikonversi menjadi bentuk energi listrik dari aliran air. Nah, ini bisa kita lihat ada kumparan dinamo besar pakai voltmeter untuk mengukur tekanannya, ya toh. Nah, kemudian ada air yang dialirkan, ada kincir. Ini maka menciptakan listrik tenaga. Mereka mengalirkan
air memang dia membentuk bendungan atau membentuk suatu waduk kecil untuk menampung air, karena air yang dialirkan harus stabil, harus sama, tekanan debitnya itu tidak boleh berubah-ubah. Kalau debitnya berubah, maka nanti tegangan yang dihasilkan juga berubah. Makanya tidak boleh berubah. Nih. Sampai sudah ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Apa sih pembangkit listrik tenaga air itu? Nah, pembangkit listrik tenaga air itu di sini suatu pembangkit listrik skala kecil. Nah, skalanya kecil, yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Nah, berarti di sini ada dua faktor yang menyebabkan atau bisa menimbulkan energi listrik. Yang pertama, di sini ada apa? Tinggi terjunan, tinggi rendahnya air terjun yang jatuh. Yang kedua yaitu debit air yang dialirkan. Hari ini kita nanti pembelajarannya tentang pembangkit listrik tenaga air api. Di sini nanti kita melaksanakan praktek. Prakteknya apa, Pak? Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita praktek membuat miniatur pembangkit listrik tenaga air. Oke. Sudah dibagi kelompoknya ya? Ya. Kita bagi kelompoknya. Nanti satu kelas kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok, satu kelompok isinya ada 6 siswa ya. Dan 6 siswa diharapkan nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau sudah bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, nanti kita laksanakan praktek. Ketika kita melaksanakan praktek, Bapak harap nanti ketika praktek semuanya ikut terlibat aktif di dalam praktek. Nah, itu nanti bahan peralatan sudah dibawa? Sudah ya? Yang pernah diinstruksikan sudah dibawa? Oke. Kita bagi kelompoknya. Ya, kita bagi kelompok untuk melaksanakan proyeknya. Nanti proyek kita laksanakan secara berkelompok. Oke. Ya, silakan anak-anak bisa bergabung menuju ke kelompoknya masing-masing. Mulai dari nanti bisa sudah dapat RKPD-nya? Sudah ya? Oke.
mulai dari mengisi nama anggota kelompoknya masing-masing. Kalau sudah diberi nama, berarti dulu. Ya, silakan kalian pelajari LKPD-nya. Ya, di situ sudah ada panduan pengisiannya. Sudah dipelajari, sudah dibaca-baca. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat proyek. Lihat dulu. Ya. Proyek kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membuat replika. Ya, kita akan membuat replika apa? Replika pembangkit listrik tenaga air. Itu yang akan kita buat, pembangkit listrik tenaga air. Kita buat replika. Nanti tahap-tahapannya sudah ada di dalam LKPD semuanya. Oke, Pak. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengisi LKPD. Ya, membuat rancangan proyeknya, ya, membuat rancangan. Replikanya itu mau dirancang seperti apa? Nah, silakan diskusikan sesama anggota kelompok masing-masing, mulai dari sekarang. Sekaligus di situ kalian mengisi peralatan dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Ya, silakan dimulai diskusinya. Semuanya ya. Kita masuk ke tahap berikutnya. Silakan anak-anak semua berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tentukan apa yang ditentukan. Sekarang anak-anak harus menentukan jadwal kegiatannya. Nah, kita buat time schedule-nya biar nanti proyek kita itu selesai tepat pada waktunya, tidak membocorkan berhari-hari atau harus sampai ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, begitu? Silakan kalian tentukan hari tanggalnya, silakan diisi, kemudian waktu pembuatannya, berapa lama waktunya setiap sesinya, kemudian kalian tulis juga tempat pembuatannya. Silakan isi sesuai dengan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi. Kalau sudah, kita buat kesepakatannya. Kira-kira pelaksanaan pembuatan proyek ini kita selesaikan berapa menit? 30 menit selesai? Selesai ya? Oke, kalau sudah selesai juga ya? Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke pembuatan proyeknya. Kita mulai pembuatan proyek replikanya. Oke, jadi kelompoknya masing-masing silakan perwakilan satuan maju di depan.
Belinya pakai stick es krim ini. Ya, ya, ya. Saran Pak.
maju untuk mempresentasikan replika pembangkit listrik tenaga air sederhana yang sudah kalian rancang atau yang sudah kalian buat. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan karyanya, hasil karyanya. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari usaha pokok ini, yaitu kincir air. Cara kerjanya Ini kincir air ketika menerima arus listrik, dia akan menghasilkan energi kinetik, dan energi kinetik tersebut akan dikonversikan oleh dinamo menjadi energi listrik, sehingga lampu yang ditancapkan atau ditempelkan pada dinamo akan menyala. Bisa menyala? Bisa. Bisa menyala. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Bahan yang digunakan alat bahannya apa saja, Mas? Bahannya ada tutup botol bekas, Untuk botol bekas. botol aqua ya, tutup pilok, Ya. rawon, dinamo, karet, lampu, stick, kolom, alatnya ada Cutter. gunting, Ya, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Sendiri ya mas. Silakan kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil karyanya. Ini tentang apa replika pembangkit listrik tenaga air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miniatur kincir air. Ini terbuat dari beberapa bahan, ada stick, sama tutup botol, dinamo, kawat. Mana tadi ada lampunya. Ini digunakan ketika arus air nabrak ini lagi nyala. Ini berguna di desa yang belum ada listrik yang bisa menggunakan ini. Bisa Oke, jadi alat bahannya tadi ada stick es krim, tutup botol, kemudian ada sponasi juga, ada dinamonya juga. Nah, ya sistem kerjanya seperti apa? arus air menabrak ini nanti Ya, berarti arus airnya menabrak tutup botolnya ya. Kemudian kincirnya berputar. Nah, terus kincir berputar itu fungsinya untuk menghasilkan listrik. menghasilkan dari mana menghasilkan? Oh, dinamo. Dihubungkan ke dinamo ya? Dihubungkan ke dinamo menggunakan karet ya, menggunakan karet. Berarti nanti kalau kincirnya terkena air berputar, kemudian dinamonya juga berputar, maka akan menghasilkan arus ya. Ya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya ke kelompok 4? Tidak.
yang bertanya tidak? Tidak. Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, beberapa kelompok sudah presentasi atau mempresentasikan hasil karyanya ke depan tentang replika pembuatan kincir air ya, atau pembangkit listrik tenaga air. Baik anak-anak, sampai sini ada kendala dalam pembuatan proyeknya? Ada apa saja kendalanya? Kawat bengkok. Kawat bengkok. Memasang dinamonya susah. Akhirnya gampang lepas. Akhirnya gampang lepas ya. Terus ya? Lebih lah. Oh, sponasinya gini. Lebih lah. Ada lagi? Tutup botol gedung. Tutup botolnya? Tutup botolnya enggak? Atau sulit memasangnya? Ya. Iya. Itu kendala-kendala yang kalian lakukan. Oke. Di sini pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pembangkit listrik tenaga air itu merubah atau mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, energi kinetiknya itu dari mana? Energi kinetiknya yaitu dari kincir air ini. Kincir yang berputar ini adalah energi kinetiknya. Nah, kincir ini dia dihubungkan dengan setel atau tali menuju kemana? Dinamo ya. Nah, nanti secara otomatis kincir yang berputar ini akan memutar dinamo juga. Nah, nanti putaran dinamo dengan sistem kerja magnet dan kumparan, maka dia akan mengkonversi menjadi energi listrik. Tapi seperti tadi yang di depan sudah saya jelaskan, energi yang dihasilkan stabil tidak? Tidak, atau belum stabil. Maka kita perlu yang namanya adaptor biar tegangan yang keluar yaitu stabil atau tetap, sehingga bisa disalurkan ke masyarakat, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, replikanya saya rasa ini cukup bagus sekali. Sebagai pembelajaran kita jadi tahu bagaimana cara membuat kincir air. Paling tidak walaupun belum sampai ke pengujian, yang penting kalian sudah membuat replikanya, kalian punya gambaran seperti itu cara membuatnya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan tes asesmen formatif ini. Nanti saya bagi soal, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Saya bagi soalnya. Pulpen. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dapat mengetahui cara pembuatan kincir air. Dapat mengetahui cara pembuatan kincir air. Oke, yang selanjutnya apa lagi? Kita menjadi energi listrik. Ya, mengetahui cara mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Terus apa lagi?
kita tahu sistem kerja. Iya kan? Kita jadi tahu sistem kerja pembuatan kincir air seperti apa, terus konversinya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan itu apa saja. Maka dalam pembuatan kincir air itu debit airnya harus stabil atau tidak? Stabil. Harus stabil, harus sama. Ya, karena tekanannya ingin didapatkan yang sama. Ketika tekanannya sama, maka putaran kincirnya sama atau akan berubah-ubah? Sama. Ketika putaran kincirnya sama, maka tekanan yang dihasilkan juga sama. Begitu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, saya ingin bertanya 1-2 anak ini. Silakan. Pertama sama sebelumnya. Silakan berdiri. Ya. Saya ingin tahu nih, ketika Mas Billy mengikuti pelajaran proyek kipas pada pagi hari ini, dari awal sampai selesai, apa yang dirasakan? Hah? Senang? Mengikuti pelajaran hari ini senang? Selain senang, apa lagi? Seru. Ada ilmu yang didapatkan ya? Pasti ada, oke, pasti ada ilmu yang didapatkan. Salah satunya apa? Cara membuat kincir ini, terus sistem kerja dari kincir air. Oke, bisa mengetahui cara kerja proses pembuatan kincir air dan sistem atau proses kerjanya kincir air. Oke, terima kasih. Ya, rata-rata senang ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Oke, ya kalau begitu Bapak akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri ingat besok kita masih ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang uji dan analisa. Itu sampai sini ada yang bertanyakan dulu sebelum Bapak akhiri? Ya. Kalau tidak, Bapak akhiri. Baik, sebelum kita pulang kepada Mas Ketua bisa menyiapkan dulu teman-temannya untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini. Silakan. Bismillah.